Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Juniansyah, biasa dipanggil Ival, NIM 251001056, akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dalam menempuh mata kuliah Sistem Operasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses dalam sistem operasi. Apa saja yang akan saya jelaskan di dalam presentasi ini? Jadi yang pertama itu adalah tentang deskripsi umum manajemen proses, kemudian tentang proses control block atau PCB, kemudian jenis-jenis operasi dan proses, kemudian jenis-jenis penjadwalan, dan yang terakhir adalah tentang multi-threading. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang deskripsi umum manajemen proses. Sebelum kita mengetahui arti dari manajemen proses, kita harus tahu makna dari proses itu sendiri. Jadi, proses dalam sistem operasi adalah program yang sedang berjalan atau dieksekusi. Di sini kita akan menganalogikan bahwa proses itu seperti resep masakan atau program yang sedang diolah oleh juru masak atau CPU, lengkap dengan semua bahan yang berupa data dan peralatan yang dibutuhkan sumber daya. Jadi, manajemen proses adalah fungsi inti dari sistem operasi yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi semua proses ini agar dapat berjalan secara efisien, adil, dan tanpa tabrakan. Jadi intinya adalah manajemen proses memastikan semua program berjalan bersamaan dengan lancar dan efisien, memaksimalkan penggunaan CPU, dan menghindari kekacauan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja tugas utama dari manajemen proses. Yang pertama itu adalah sebagai penciptaan dan penghapusan proses. Jadi tugasnya itu adalah membuat proses baru. Misalnya saat kita mengklik 2 kali ikon aplikasi dan menghentikannya saat tugas selesai atau terjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah untuk penjadwalan atau scheduling, yaitu menentukan proses mana yang akan mendapatkan giliran menggunakan CPU dan berapa lama. Ini penting karena CPU hanya bisa mengerjakan satu instruksi per waktu pada setiap core. Kemudian ketiga, sinkronisasi proses. Memastikan bahwa ketika beberapa proses ingin mengakses data atau sumber daya yang sama, mereka melakukannya dengan tertib dan tidak secara bersamaan yang dapat menyebabkan data menjadi kacau atau inkonsistensi. Kemudian tugas yang keempat yaitu sebagai komunikasi antar proses, yaitu menyediakan mekanisme agar proses-proses yang berbeda bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi. Kemudian tugas yang kelima itu sebagai penanganan deadlock, yaitu mencegah atau mengatasi kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain sehingga semuanya macet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses control block atau PCB. Jadi, proses control block atau PCB sering juga disebut sebagai deskriptor proses atau text control block. Adalah struktur data khusus yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan semua informasi penting tentang sebuah proses. Jadi kita bisa membayangkan PCB ini sebagai kartu identitas atau catatan kesehatan lengkap untuk setiap proses. Setiap kali sebuah proses dibuat, ISO sistem operasi akan membuat satu PCB yang sesuai. Ketika ISO berganti dari satu proses ke proses lain, disebut dengan context switch. ISO akan menyimpan kondisi proses yang lama ke PCB-nya dan memuat kondisi proses yang baru dari PCB-nya. Jadi intinya adalah PCB ini merupakan pusat kendali proses. Tanpa PCB, sistem operasi tidak akan bisa melanjutkan proses yang sempat dihentikan atau beralih antar proses secara mulus. Jadi ini beberapa informasi kunci yang disimpan di dalam PCB. Saya sudah memasukkannya ke dalam tabel. Jadi di sebelah kirinya ada data dan di sebelah kanannya ada penjelasan sederhana. Jadi saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu adalah ID proses.
Jadi ID proses ini merupakan nomor unik untuk mengidentifikasi proses tersebut. Kemudian kedua ada status proses, yaitu keadaan proses saat ini. Misalnya ketika keterangannya baru, maka baru dibuat. Kemudian ketika keterangannya siap, menunggu, maksudnya adalah menunggu CPU. Kemudian ketika berjalan, maka keterangannya sedang dieksekusi CPU. Menunggu I/O atau peristiwa lain dan selesai berarti tandanya sudah berakhir. Kemudian ketiga itu adalah program counter, yaitu alamat instruksi program berikutnya yang akan dieksekusi CPU. Ini seperti penanda halaman di buku resep jika kita menganalogikannya seperti di dalam buku resep masakan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu register CPU. Nilai-nilai internal CPU yang harus disimpan ketika proses berhenti sementara agar bisa dilanjutkan persis dari titik ia berhenti. Kemudian yang kelima itu informasi penjadwalan, yaitu prioritas proses, waktu penggunaan CPU yang sudah dihabiskan, dan lain-lain. Kemudian manajemen memori, lokasi memori, tempat kode dan data proses berada. Dan yang terakhir yaitu informasi input, output, dan berkas, yaitu daftar berkas yang sedang dibuka oleh proses, perangkat input output yang sedang digunakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis operasi dalam proses. Jadi ada beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan oleh sistem operasi terhadap suatu proses. Yang pertama itu adalah penciptaan atau creation. Apa itu penciptaan? Jadi penciptaan itu sebuah proses yang baru dibuat. Ini terjadi ketika pengguna menjalankan aplikasi, batch job dimulai, atau proses lain meminta pembuatan proses anak atau child proses. Jadi contohnya adalah ketika kita mengklik icon browser web, sistem operasi akan membuat proses baru untuk browser tersebut. Kemudian yang kedua, penghapusan atau penghentian, termination. Apa itu termination? Jadi termination merupakan proses menyelesaikan tugasnya atau berakhir secara normal, atau dihentikan karena masalah seperti error, atau juga dihentikan paksa oleh pengguna sistem operasi itu sendiri. Jadi contohnya adalah ketika kita menutup browser web. Kemudian yang ketiga adalah penangguhan atau suspend. Apa itu suspend? Yaitu suspend adalah suatu proses yang dihentikan sementara dan dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder atau disk. Proses ini tidak bisa dieksekusi tetapi masih ada dan bisa dilanjutkan nanti. Tujuannya adalah untuk mengosongkan memori utama untuk proses lain yang lebih mendesak. Kemudian yang keempat yaitu pengaktifan kembali atau resume. Jadi apa itu resume? Jadi resume itu merupakan proses yang ditangguhkan atau disuspensi, dipindahkan kembali ke memori utama dan diizinkan untuk kembali ke status siap atau berjalan. Yang kelima, perubahan prioritas atau priority change. Jadi merupakan yang sistem operasi dapat mengubah tingkat kepentingan atau priority suatu proses agar proses penting mendapatkan CPU lebih cepat atau lebih sering. Contohnya apa? Itu contohnya ketika proses yang kita gunakan di jendela aktif, misalnya game, dinaikkan prioritasnya. Kemudian keenam, blokir atau blocking, yaitu proses secara sukarela menghentikan eksekusinya karena harus menunggu suatu kejadian atau sumber daya. Misalnya ketika menunggu data dari disk atau input dari keyboard, statusnya berubah dari berjalan menjadi menunggu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah pelepasan blokir atau unblocking, yaitu kejadian yang ditunggu-tunggu oleh proses telah terjadi. Statusnya berubah dari menunggu kembali menjadi siap untuk dieksekusi CPU. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penjadwalan. Jadi penjadwalan adalah mekanisme sistem operasi untuk memutuskan proses mana dari antrian yang siap yang akan mendapatkan giliran menggunakan CPU dan berapa lama. Jadi penjadwalan ini dibagi berdasarkan jangka waktu. Jadi ada 3 jangka waktu, ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu adalah penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Jadi tugasnya itu adalah memilih pekerjaan dari disk atau penyimpanan sekunder dan memuatnya ke dalam memori utama sebagai proses baru.
Tujuannya adalah untuk mengontrol derajat multiprogramming atau jumlah total proses yang ada di dalam memori. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Tugasnya itu untuk melakukan operasi swapping, memindahkan proses yang ditangguhkan dari memori utama ke disk dan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk efisiensi memori, membebaskan memori dari proses yang sedang menganggur atau menunggu. Kemudian terakhir atau ketiga itu adalah penjadwalan CPU jangka pendek. Jadi algoritma untuk penjadwalan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada non-preemptive dan preemptive. Jadi non-preemptive itu merupakan setelah proses mulai berjalan, ia akan berjalan hingga selesai atau hingga ia secara sukarela berhenti atau bisa dikatakan blokir menunggu seperti itu. Kemudian preemptive yaitu proses yang sedang berjalan dapat dihentikan paksa atau diprem oleh sistem operasi jika ada proses lain yang lebih penting atau jika waktunya habis. Jadi di sini saya sudah membuat tabel algoritma-algoritma yang ada di penjadwalan CPU jangka pendek berserta penjelasannya. Jadi yang pertama itu adalah FCFS, first come first serve, yaitu suatu proses yang datang pertama akan dilayani hingga selesai. Ini bisa kita analogikan seperti antrian di kasir ketika kita berbelanja di supermarket seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah SJF, shortest job first, yaitu proses dengan waktu eksekusi CPU terpendek akan dilayani lebih dulu. Yang FCFS dan SJF ini masuk ke dalam tipe non-preemptive. Kemudian yang ketiga ada SRTF, shortest remaining time first, yaitu versi preemptive dari SJF. Jika ada proses baru datang dengan waktu sisa yang lebih pendek dari waktu sisa proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan dihentikan dan diganti yang baru. Tipenya masuk ke preemptive. Kemudian yang keempat ada priority scheduling, yaitu setiap proses memiliki tingkat prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Tipenya bisa masuk ke preemptive atau non-preemptive. Kemudian yang terakhir adalah round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang singkat dan sama, atau disebut dengan time quantum. Jika waktu habis, proses dihentikan dan dipindahkan ke belakang antrian. Tipenya masuk ke preemptive yang didasarkan berdasarkan waktu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang multi-threading. Jadi sebelum kita mengetahui makna dari multi-threading, kita harus mengetahui apa makna dari thread itu sendiri. Jadi thread adalah unit eksekusi terkecil di dalam sebuah proses. Jika proses adalah sebuah tim kerja, maka thread adalah masing-masing anggota tim yang bekerja di dalamnya. Secara tradisional, sebuah proses hanya memiliki satu alur kendali atau single threading. Jadi, kita bisa mendefinisikan bahwa multithreading adalah kemampuan sebuah proses untuk memiliki beberapa thread atau alur eksekusi yang berjalan hampir bersamaan atau simultan dalam ruang memori yang sama. Di sini saya akan menjelaskan analogi tim kerja dari multithreading itu sendiri. Yang pertama itu adalah proses, yaitu sebuah aplikasi pengolah kata. Misalnya Microsoft Word seperti itu. Yang kemudian thread 1 atau thread utama mengurus input dari pengguna, tugasnya itu menampilkan ketikan kita. Kemudian yang ketiga adalah thread 2 latar belakang melakukan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Yang keempat thread 3 latar belakang secara otomatis menyimpan dokumen atau autosave. Jadi ketiga pekerjaan ini akan berjalan di dalam satu program atau proses yang sama secara serentak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keuntungan multithreading. Yang pertama adalah sebagai peningkatan responsivitas. Aplikasi tetap responsif meskipun salah satu bagiannya sedang melakukan tugas yang panjang. Misalnya, ketika kita masih bisa menggeser halaman web walaupun gambar besar belum selesai dimuat. Kemudian yang kedua, berbagi sumber daya atau resource sharing. Semua thread dalam satu proses berbagi ruang memori, berkas yang dibuka, dan sumber daya yang lainnya. Ini lebih hemat daripada membuat proses terpisah. Kemudian keuntungan yang ketiga itu adalah ekonomis, lebih cepat dan lebih sedikit memakan sumber daya untuk membuat dan beralih antar thread. Disebut context switch dibandingkan antar proses.
Kemudian yang keuntungan yang keempat atau terakhir yaitu adalah memanfaatkan multiprosesor atau multi-core. Jika komputer memiliki banyak CPU core, thread-thread dari satu proses yang sama dapat berjalan benar-benar secara paralel pada core yang berbeda, sehingga mempercepat kinerja program secara drastis. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model multi-threading, yaitu cara sistem operasi dan pengguna mengolah thread. Yang pertama adalah many to one. Banyak thread di tingkat pengguna dipetakan ke satu thread kernel, efisien. Tetapi jika satu thread pengguna diblokir, misalnya saat menunggu input-output, seluruh proses akan ikut terblokir dan tidak bisa berjalan paralel di multi-core. Kemudian yang kedua yaitu one to one. Setiap thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel. Ini memungkinkan paralelisme sejati dan responsivitas yang baik, tetapi menciptakan banyak overhead karena membuat thread kernel membutuhkan sumber daya, contohnya pada Linux dan Windows. Kemudian untuk model yang ketiga atau yang terakhir yaitu many to many. Jadi banyak thread pengguna dipetakan ke sejumlah thread kernel yang lebih sedikit atau sama. Ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi seperti many to one dan kemampuan paralel seperti one to one. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manajemen proses dalam sistem operasi yang mau saya jelaskan dari deskripsi umum, kemudian tentang PCB, jadwal-jadwal pemrosesan, jadwal-jadwal penjadwalan, hingga yang terakhir multithreading. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Jadi di sini saya memiliki quotes atau bisa juga berupa kesimpulan seperti itu. Jadi kata-katanya adalah dengan manajemen proses yang cerdas, kita bisa memastikan setiap instruksi berjalan optimal, mengubah program menjadi kinerja yang luar biasa. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Marifatul Juniansyah, NIM 251001056. Izin untuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.